Hai adik-adik, terima kasih telah mengklik video ini. Di video ini, kita akan belajar materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7, semester yang pertama, bab yang ketiga. Bab 3, mewariskan budaya melalui teks prosedur. Materi video 1, mengidentifikasi ciri teks prosedur. 2, menyimpulkan isi teks prosedur. 3, menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. 4, menulis dan menerangkan teks prosedur. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk mensupport kami dengan mengklik like, share, dan subscribe. Satu, mengidentifikasi ciri teks prosedur. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan teks prosedur untuk memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara cepat. Agar kegiatan dapat secara tepat dan akurat, serta memperoleh hasil maksimal, diperlukan prinsip-prinsip menyajikan teks prosedur. Ada beberapa jenis teks prosedur. Untuk mengetahuinya, lakukan kegiatan berikut. A. Mengidentifikasi tujuan teks prosedur. Teks prosedur merupakan salah satu jenis teks bahasa Indonesia yang berisi langkah atau tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan tersebut dengan mudah, lancar, tepat, dan tanpa hambatan secara teratur. Teks prosedur bertujuan untuk menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca bisa secara tepat dan akurat mengikuti suatu proses, membuat sesuatu, menggunakan alat, atau melakukan suatu pekerjaan. Dari segi isinya, ciri teks prosedur ada 3, yaitu sebagai berikut. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Batasan atau aturan dalam hal bahan atau kegiatan untuk melakukan sesuatu kegiatan. 3. Isi kegiatan disusun dan dilakukan dengan urut. Apabila tidak urut, merupakan tips. B. Mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks prosedur yaitu sebagai berikut. 1. Konjungsi temporal, yaitu kata penghubung yang menjadi lanjutan urutan langkah demi langkah. 2. Kata kerja imperatif, yaitu kata perintah atau kata larangan yang harus ditaati dalam melaksanakan prosedur yang telah dibuat. 3. Verba material dan tingkah laku, yaitu tindakan yang dilakukan berupa fisik, sedangkan tingkah laku yaitu tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. 4. Partisipan manusia, yaitu manusia yang terlibat dalam prosedur tersebut. 5. Terdapat bilangan sebagai penanda tanda urutan. 6. Terdapat kalimat berisi pertanyaan. Kotak info. A. Tujuan teks prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. B. Ciri teks prosedur. Dari segi isinya ada 3. A. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. B. Aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan. C. Isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, itu merupakan tips. C. Ciri bahasa yang digunakan berisi 1. Kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. 2. Selain kalimat perintah juga berisikan saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan dan membuat. 3. Penggunaan kata dengan ukuran akurat, 1/4 tepung, 5 buah rumpang kunyit misalnya. 4. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas, misalnya rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki.
C. Mengidentifikasi jenis teks prosedur. Seringkali kita harus melakukan sesuatu tetapi tidak mengetahui langkah-langkahnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu penjelasan mengenai langkah-langkah untuk melakukan hal tersebut. Namun, perlu kamu ketahui, teks prosedur memiliki beberapa jenis. 1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan alat. Contohnya, cara menggunakan mixer untuk membuat kue. 2. Teks prosedur untuk memandu acara atau membuat. Contohnya, membuat pupuk kompos sendiri. 3. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara melakukan permainan egrang. 2. Menyimpulkan isi teks prosedur. Sebelum menyimpulkan isi teks prosedur, perhatikan langkah-langkah berikut ini untuk mempermudah menyimpulkannya. A. Menyimpulkan urutan langkah teks prosedur kegiatan. Menyimpulkan isi teks prosedur adalah suatu rangkaian isi mulai dari urutan awal hingga akhir. Berikut cara atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyimpulkan teks dengan benar. 1. Membaca teks. Pertama, baca teks secara keseluruhan dan pahami teks tersebut dengan baik. 2. Menentukan kalimat utama. Setelah membaca teks tersebut, tentukanlah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat pertama atau terakhir dalam sebuah paragraf, sedangkan gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. 4. Membuat kesimpulan. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. B. Memperagakan hasil simpulan teks prosedur. Penulisan teks prosedur ditunjukkan untuk membantu para pembaca agar memahami cara melakukan suatu aktivitas dengan tepat. Adanya teks prosedur, kalian dapat memperagakan suatu hal berdasarkan teks prosedur tersebut, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal daripada tidak menggunakan teks prosedur. 3. Menelaah struktur teks prosedur. Pada bagian ini, kamu akan mempelajari secara rinci bagian-bagian atau struktur teks prosedur, membedakan jenis teks prosedur, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. A. Mencermati struktur teks prosedur, cara membuat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks prosedur adalah strukturnya. Berikut adalah struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Bagian tujuan dari teks prosedur dapat berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. 2. Alat dan bahan. Berisikan bahan-bahan, alat-alat atau material yang diperlukan. Namun, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan suatu hal seperti makanan dan sebagainya. 3. Langkah-langkah. Bagian langkah-langkah ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Setiap langkah harus dilakukan secara urut dan tidak boleh acak dalam melakukannya. 4. Kesimpulan atau penutup. Bagian penutup dibuat dengan merujuk kembali ke hal-hal pokok yang disebutkan pada bagian pendahuluan dan diulangi lagi menggunakan kata-kata yang lain atau sinonim kata. B. Menelaah struktur teks prosedur sesuai dengan struktur. Menelaah struktur teks prosedur dapat dilakukan dengan menyusun urutan yang tepat. Supaya teks tepat, perlu diperhatikan beberapa hal, seperti pengulangan kata kunci, pengulangan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran. C. Memperbaiki dan melengkapi teks prosedur atau menyunting. Pada saat menyunting atau memperbaiki isi teks berdasarkan strukturnya, kita harus mencermati bagian-bagian struktur teks prosedur. Teks prosedur
hendaknya menggunakan bahasa baku yang sesuai kaidah dan kalimat yang digunakan harus jelas, logis, dan singkat karena merupakan petunjuk atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Melengkapi teks prosedur dilakukan dengan cara mencermati konjungsi yang dilakukan atau digunakan dalam teks prosedur. 4. Menulis dan memperagakan teks prosedur. Pada pembelajaran kali ini, kalian akan belajar menulis dan memperagakan teks prosedur yang telah kalian susun. Berikut penjelasannya. A. Latihan membuat teks prosedur. Teks prosedur sangat bermanfaat bagi semua orang, seperti memudahkan orang untuk melakukan sesuatu yang sulit. Dengan demikian, menulis teks prosedur harus dengan baik dan benar. Berikut langkah-langkah untuk menulis teks prosedur. 1. Mengetahui dan memahami pengertian dari teks prosedur. 2. Mengetahui struktur dan isi teks prosedur. 3. Mengetahui ciri-ciri struktur kebahasaan dari teks prosedur. B. Menyajikan teks prosedur secara lisan. Setelah menyajikan teks prosedur secara tertulis, kalian dapat menyampaikannya secara lisan. Contohnya seperti berikut. 1. Menyajikan teks prosedur cara memasak. Kalian dapat menyampaikannya seperti seorang pemandu masak. 2. Menyajikan teks prosedur cara menari. Kalian dapat menyampaikannya seperti pemandu tari. Seperti pemandu acara membuat sesuatu atau cara menggunakan sesuatu alat, sesuai dengan teks prosedur yang disajikan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teks prosedur pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia bab yang ketiga. Jangan lupa mensupport kami dengan mengklik tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Di samping ini adalah daftar video yang dapat kalian temukan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.